Oke, kita sekarang akan bicara mengenai jenis-jenis desain eksperimen. Di sini kita tidak akan membahas mengenai perhitungannya. Jadi kalau Anda lihat ini semua banyak perhitungan, itu nggak akan kita bahas. Oke, kita akan membahas hanya konsepnya aja. Ya, apa perbedaan satu sama lain. Oke, kita mulai daripada yang sederhana, yaitu CRD, Completely Randomized Design. Ini Anda sudah tahu semua pasti ya. Oke, jadi saya tidak akan lama di sini. Oke, ini satu faktor dengan beberapa level atau treatment, di mana treatment diberikan secara random ke experimental unit. Oke, Anda bisa lihat tabel 12.1. Ya, di situ ada contoh untuk merandomkan urutan dari treatment yang diberikan. Di sini analisis data untuk CRD pakai ANOVA, ya, di mana ada sepasang hipotesis H0 dan H1. Oke, lalu bila H0 ditolak, maka kita bisa mencari treatment mana yang berbeda dengan menggunakan multiple comparison. Ada beberapa metode yang bisa dipakai, ini bisa salah satunya. Oke, saya tidak akan lama di sini ya, karena Anda sudah tahu semua ini dari statistik inferensi. Oke, saya lanjut ke yang kedua, yaitu randomized block design atau RBD. Oke, ini Anda juga pasti sudah mendengar, jadi saya akan review sedikit. Oke, RBD itu satu faktor yang terdiri di beberapa level. Cuma di RBD, experimental unit itu mungkin tidak homogen, sehingga perbedaan yang mungkin terjadi mungkin disebabkan karena faktor luar, yaitu ketidakhomogenan experimental unit atau disebut juga nuisance factor, dan bukan karena treatmentnya. Ya, oleh karena itu kita harus menghilangkan faktor luar tersebut atau nuisance factor supaya bila ada perbedaan tersebut memang disebabkan karena perbedaan level. Oke, saya akan ke sini sebentar untuk review mengenai RBD. Oke, di sini. Oke. Jadi misalnya saya mau menguji 4 jenis pahat, yaitu pahat A, B, C, D. Yang saya lihat adalah kehalusan permukaan dari benda yang dibikin oleh pahat ini. Ada tersedia 3 mesin milling yang digunakan untuk menguji pahat A, B, C, D ini. 3 mesin ini karakteristiknya sama, tapi beda pembuatnya, pabriknya. Nah, ditakutkan bahwa perbedaan nanti yang terjadi pada kehalusan permukaan bukan hanya disebabkan karena jenis pahat, tapi karena mesinnya. Nah, mesin inilah yang menjadi namanya nuisance factor atau block. Oke, jadi gimana caranya RBD? Untuk setiap block, itu di-assign semua treatment yang ada. Jadi saya jenis bloknya cuma satu, yaitu mesin, tapi saya punya 3. Ada 3 di sini. Nah, setiap blok itu mengerjakan atau memproses semua level dari faktor. Dilihat mesin 1, dia BACD, mesin 2 CADB, mesin 3 CBDA. Jadi untuk setiap level treatment ini A, dia dikerjakan di 3 kali, masing-masing di mesin yang berbeda. B juga gitu, C juga gitu, D juga gitu. Ya. Nah, urutan tiap mesin itu harus random. Jadi ini lihat, mesin 1 BACD berbeda dengan urutan dari mesin 2 dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, faktor adalah pahat, jenis pahat ABCD, dan bloknya ada mesin 1, tapi ada 3 buah. Ya, nah itu RBD. Saya kembali ke atas. Oke, yang harus diingat dari RBD adalah tidak boleh ada interaksi antara faktor dengan bloknya. Analisis data menggunakan ANOVA juga, sama dengan CRD. Oke, sekarang kita akan lihat desain yang berikutnya yang disebut dengan Latin Square. Nah, Latin Square juga hanya ada satu faktor, jadi seperti CRD maupun RBD. Bedanya kalau Latin Square mempunyai 2 buah nuisance factor atau blok. Oke, menyambung contoh yang tadi, misalnya ada 4 jenis pahat A, B, C, D yang mau diuji, di mana percobaan dilakukan di 4 buah mesin dan oleh 4 orang operator. Nah, perbedaan yang mau kita lihat adalah perbedaan dari jenis pahat ini. Tapi mungkin saja mesin dan operator itu karena dia berbeda, dia bisa memberikan kontribusi terhadap perbedaan juga yang itu tidak kita inginkan. Ya, jadi nuisance factor ini yaitu mesin dan operator itu harus dihilangkan.
Jadi faktornya jenis pahat, responsnya adalah kehalusan permukaan, bloknya ada 2 yaitu mesin dan operator. Nah, jumlah eksperimen itu di setiap, oke, ini jadi ini blok 1, ini blok 2. Blok 1, blok 2. Oke. Ukuran dari bloknya ini harus berupa square. Jadi kalau saya punya faktornya ada 4 ABCD ini, maka di setiap blok harus 4 juga jumlahnya. Kayak operator ada 4 orang, mesin pun harus 4 mesin. Maka nanti dia akan membentuk square. Oke, lalu pada setiap row dan pada setiap kolom, hurufnya muncul sekali. Jadi A, lihat, A ini hanya muncul sekali di row ini dan juga di kolom yang ini. B misalnya, B ini muncul sekali di sini dan juga sekali di sini. Jadi untuk satu kolom maupun satu row, setiap huruf akan muncul 1 kali. Jadi kalau saya punya, misalnya saya punya 5 jenis pahat A, B, C, D, E, maka jumlah operatornya juga harus 5, mesin juga harus 5. Jadi harus berbentuk square semua. Oke, treatment dinotasikan sebagai huruf Latin A, B, C, D seperti ini. Oleh karena itulah disebut dengan Latin square. Latin dan harus berbentuk square. Oke, penempatan treatment dalam desain dilakukan secara random dan harus tidak ada interaksi antara faktor, baris, dan kolom. Salah satu kerugian dari Latin square adalah jumlah eksperimental unitnya harus besar karena tergantung dari jumlah treatmentnya dikuadratkan. Analisis data menggunakan ANOVA. Kalau ada 3 faktor luar, jadi ada 3 jenis blok, maka desain disebut dengan Greco-Latin square. Nah, untuk mendapatkan desain yang random, jadi yang random ini secara random, oke, kita bisa punya berbagai macam cara. Contohnya kalau di buku Anda, itu ada di tabel 12, 13, dan 12, 14. Oke ya, Anda bisa baca sendiri. Ini perbandingan antara EBD dengan Latin square di sini. Oke ya, jadi jumlah tiap blok, ini dalam ini mesin operator harus sama dengan jumlah level dari tiap faktornya. Oke, kita akan bicara mengenai desain eksperimen yang lain, yaitu faktorial eksperimen. Faktorial eksperimen itu terdiri dari 2 faktor atau lebih. Oke, ini ada di buku Anda ya. Oke, halaman 568. Ada 2 faktor atau lebih yang masing-masing mempunyai 2 level atau lebih. Treatment merupakan kombinasi level dari faktor. Jadi misalnya perakitan televisi di mana respons variabelnya adalah waktu perakitan dan ada 3 faktor yang mempengaruhi waktu perakitan. Itu tingkat pengalaman operator, program pelatihan, dan tipe penerangan. Kalau ini ada 6 level, 4 level, 3 level, maka totalnya akan ada 72. Nah, treatment harus direplikasi agar apabila ada interaksi antar faktor dapat diidentifikasikan. Hipotesanya ada 2 set, yaitu hipotesa untuk main effect dan hipotesa untuk interaksi. Oke, selebihnya Anda bisa baca sendiri. Oke, nah, 2 faktor eksperimen itu bisa, bukannya 2 faktor sebenarnya. Faktor eksperimen itu dapat dikombinasikan dengan CRD maupun RBD. Nah, kita lihat ini yang 2 faktor dan CRD. Maksudnya gimana? Jadi ada 2 faktor A dan B. Faktor A ada A buah levels, faktor B ada B buah levels. Jadi totalnya ada A kali B buah treatments. Nah, replikasi dari setiap treatments itu N. Sehingga totalnya ada A kali B kali N observation. Nah, untuk menganalisis dengan ANOVA, kita harus membagi source of variation atau sum square. Berarti ada faktor sum square dari faktor A, sum square faktor B, sum square dari interaksi antara A dan B, dan sum square error. Nah, kita lihat kalau misalnya kita punya 2 faktor, tapi kita kombinasikan dengan RBD. Oke, faktor A ada A levels, faktor B ada B levels, jadi sama dengan yang di atas. Jadi totalnya ada A kali B treatments. Bedanya, kalau yang di atas dengan CRD, maka untuk setiap treatment dilakukan replikasi sebanyak N kali. Kalau yang dengan RBD, untuk setiap treatments
dilakukan di sejumlah blok. Jadi kalau ada sebuah blok, di mana jumlah bloknya ada R, maka setiap blok akan mengandung A kali B units. Jadi untuk setiap treatment kita lakukan RBD. Ya, sehingga sumber variasinya atau sum square terdiri dari sum square untuk faktor A, untuk faktor B, interaksi antara A dan B. Nah, ada sum square untuk blok di sini dan sum square error. Bagaimana cara menganalisisnya? Itu pakai ANOVA. Oke, nah sekarang kita lihat kontras. Oke, kontras itu ada di halaman 579. Kontras ini membantu untuk melakukan uji hipotesis di eksperimen yang mempunyai banyak faktor. Ada beberapa jenis kontras. Ini adalah kontras of treatment means. Ini merupakan kombinasi linear dari rata-rata, sehingga koefisien dari linear combination tersebut sama dengan 0. Oke, persamanya seperti ini. L sama dengan K1 kali mu1 tambah K2 mu2 dan seterusnya. Sedemikian rupa sehingga jumlah dari K ini sama dengan 0. Ini disebut dengan kontras. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan kontras pada saat kita uji hipotesis di statistika inferensi yang bentuknya seperti ini. Oke, ini sebenarnya merupakan kontras. L sama dengan mu1 kurang mu2. K1 sama dengan 1, K2 sama dengan minus 1, totalnya 0. Jadi sebenarnya waktu kita menguji hipotesis dua rata-rata, dua populasi, kita sebenarnya menguji kontras. Nah, jadi kontras ini banyak kegunaannya dan memudahkan kalau kita mempunyai rata-rata yang lebih dari 2. Ortogonal kontras. Ortogonal dua kontras disebut ortogonal apabila, nah ini ada L1 dan L2, disebut ortogonal apabila perkalian dari koefisien ini sama dengan 0. Nah, kontras ini nanti akan kita pakai kalau kita bicara mengenai 2 pangkat K faktorial eksperimen. Nah, ini kontras of total, gitu di kontras of means, ini kontras of total. Oke, berikutnya kita akan bicara mengenai 2 pangkat K faktorial eksperimen di video berikutnya.